Cantelan hati Rohidin Mersah dalam keluarga besar Kagama untuk rakyat seprovinsi Bengkulu. Ini yang penting kita bangun. Nanti tidak semata-mata kami ini menyampaikan ini bentuk kepedulian UGM membantu, bukan, tapi juga melatih masyarakat. Lebih dari itu, dengan kehadiran kita di sini PRT, kami berharapkan juga memberikan spirit buat masyarakat kita bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu yang utama. Jangan melihat kondisi ekonomi keluarga. Saya sama dengan masyarakat di sini, Pak. Jangan dibayangkan kami kuliah di Gajah Mada terus orang deheber punya, enggak. Bapak Ibu kami, khusus orang tua saya anak 5 dari 9 bersaudara. Kalau nggak meninggal 11 bersaudara. Sekarang masih ada 9. Ya. Bapak Ibu saya buta huruf. Keadaan rumah kami juga sama-sama di kampung seperti ini. Artinya tidak membatasi ruang gerak kita. Yang bisa mengubah itu apa? Pendidikan. Waktu kuliah dulu jangan dibayangkan berkecukupan. Mungkin sama teman-temannya mungkin nggak beda-beda, tipis lah, Pak. Waktu kos di Jogja dulu, Pak, kos-kosan saya itu paling jelek se-Indonesia. Benar. Dindingnya bambu, tape amat gitu, pelupo aja kami selatan, gedek. Lantainya tanah ya. Pintunya seng 1 keping, pintu depannya seng 1 keping. 1 tahun berapa? 75.000 per tahun saya kos dulu. Nilai kosnya itu 1 tahun 75.000, bayangkan. Waktu itu sudah 15.000, 20.000 per bulan pada umumnya. Di Cipiri, cuma dapat makan siang. Alhamdulillah. Kebayang Pak, diterima di Gajah Mada, dapat beasiswa. Selalu menginspirasi dan memberi motivasi. Dengan kalimat yang sederhana, Gubernur Rohidin Mersah mengisahkan perjalanan masa mudanya dari seorang anak petani biasa di Kampung Gelombang, Bengkulu Selatan. Dan dalam situasi kemampuan keluarga yang penuh keterbatasan, namun tetap dengan semangat, dia bisa menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada pada masa itu, dan lulus pada tahun 1994. Maknanya Rohidin Mersah mengajak generasi muda untuk tidak mudah menyerah dalam situasi sesulit apapun. Jangan ragu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut terungkap saat acara Rohidin Mersah meresmikan program Cantelan dari Kagama bertempat di RT 1 Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, yang bermaksud sebagai wujud kepedulian paguyuban atas dampak pandemi COVID-19 yang dicanangkan secara nasional dan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak perlu berkecil hati apalagi minder. Intinya gunakan waktu sebaik-baiknya dan pandai-pandai membawa diri dalam lingkungan. Lakukan hal yang bermanfaat, minimal untuk diri sendiri, kemudian untuk orang lain. Ucap Rohidin Mersah memberikan motivasi kepada warga yang hadir pada saat itu. Pada saat mengenyam pendidikan strata 1 di Universitas Gajah Mada, di masa kepemimpinan Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Adnan, Rohidin Mersah adalah lulusan terbaik pada tahun 1994 dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan predikat cum laude. Karena selalu aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, Rohidin dipercaya sebagai Ketua Senat Fakultas Kedokteran Hewan pada tahun 1993. Dia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Diklat Himpunan Mahasiswa Islam Yogyakarta tahun 1994. Dan atas prestasi akademik dalam masa perkuliahannya, Rohidin juga ditunjuk sebagai asisten dosen dan mendapatkan beasiswa. Setelah lulus dari Universitas Gajah Mada, Rohidin Mersah sempat ditawari bekerja di salah satu bank BUMN di Jawa Tengah. Namun tidak lama bekerja, Rohidin memilih untuk kembali mengabdi di daerah kelahirannya sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Saat ini, di tahun 2020, setelah 26 tahun berlalu, kenangan semasa di kampus Universitas Gajah Mada masih melekat dalam diri Rohidin Mersah dan membuat dirinya selalu bersemangat untuk terus aktif membesarkan peran paguyuban keluarga alumni Universitas Gajah Mada atau yang dikenal dengan singkatan Kagama. Universitas Gajah Mada dinilainya telah banyak mengajarkan kepada dirinya makna kebersamaan, kesetaraan, dan toleransi. Bersama seluruh anggota Kagama Bengkulu yang tersebar dalam berbagai profesi atau bidang pekerjaan di Provinsi Bengkulu, selain bertujuan menjalin hubungan tali silaturahmi,
Aktivitas paguyuban ini ditujukan agar para alumni tetap semangat dan bisa selalu berbuat kebaikan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat melalui berbagai macam upaya dan inovasi layaknya seperti masa perkuliahan dahulu. Kagama sebagai wadah silaturahmi para alumni Universitas Gadjah Mada banyak memiliki peran strategis baik di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Sebagaimana diketahui juga, Presiden Joko Widodo adalah anggota keluarga besar Kagama, termasuk beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju, gubernur di beberapa provinsi, dan tokoh-tokoh nasional yang menduduki jabatan strategis merupakan bagian dari keluarga besar Kagama. Tentu tak berlebihan pula bagi anggota Kagama Bengkulu mengapresiasi Provinsi Bengkulu dipimpin oleh gubernur dari alumni Universitas Gadjah Mada, sehingga dalam pergaulan komunitas paguyuban secara nasional, alumni Universitas Gadjah Mada di Bengkulu mempunyai rasa tersendiri seperti Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang gubernurnya juga berasal dari alumni Universitas Gadjah Mada. Rohidin Mersah juga menceritakan kedekatan dirinya dengan beberapa tokoh alumni Universitas Gadjah Mada yang ada di Indonesia, seperti dengan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Pratikno, yang kini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Dirinya sering dipertemukan dalam acara kenegaraan dan pernah dalam satu acara wisuda Universitas Gadjah Mada tahun 2019 yang lalu. Saat itu Pratikno memberikan sambutan sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada dan Rohidin Mersah diberikan kehormatan menyematkan PIN alumni. Walaupun Presiden Joko Widodo pernah menegaskan di tahun 2014 yang lalu saat Munas ke-12 Kagama di Kendari bahwa dalam menyusun kabinet, Presiden tidak akan menggunakan aji mumpung untuk mengorbitkan alumni Universitas Gadjah Mada. Namun hal baik yang perlu digarisbawahi adalah tentunya komunikasi antar pejabat negara dan pejabat daerah, baik presiden, para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia bisa lebih komunikatif dan akrab dalam jaringan silaturahmi alumni. Hal inilah yang dapat menguntungkan bagi Provinsi Bengkulu, karena Gubernur Rohidin Mersah berada dalam lingkaran keluarga besar Kagama yang dapat selalu berinteraksi dengan cepat dan mudah, termasuk mengkomunikasikan secara cepat hal-hal yang berkaitan kepentingan daerah Provinsi Bengkulu, baik secara informal maupun secara resmi dalam forum-forum yang diselenggarakan oleh Kagama Pusat. Seperti yang telah terlaksana pada tanggal 2 Maret 2020 yang lalu, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada melakukan pertemuan di Gedung Utama Sekretariat Negara untuk membahas beberapa poin masalah terkait isu-isu nasional. Dan momen ini juga dihadiri oleh Gubernur Rohidin Mersah. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus Pusat Kagama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang menyikapi kemungkinan kerjasama antara pengurus daerah Kagama dengan pemerintah daerah di 34 provinsi se-Indonesia dalam hal mengangkat potensi lokal, serta dalam menyikapi kebijakan nasional Omnibus Law dalam rangka percepatan investasi dan penyerapan tenaga kerja, serta membahas langkah pencegahan pandemi COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, di hadapan pengurus daerah Kagama se-Indonesia, Rohidin Mersah menyampaikan 3 poin. Pertama, pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan kebijakan secara khusus untuk melakukan kerjasama pengembangan sapi potong dengan Direktorat Jenderal Peternakan, dan diharapkan ada program pengadaan bibit sapi potong berkualitas yang dapat dipelihara oleh perusahaan perkebunan sawit dengan mempekerjakan para buruh pemetik kelapa sawit untuk memelihara sapi tersebut, sehingga bisa menambah penghasilan bagi keluarganya. Kebijakan ini dinilai Rohidin Mersah dipastikan akan menambah populasi sapi potong secara signifikan di Provinsi Bengkulu. Yang kedua, Rohidin mengusulkan Bengkulu sebagai pusat karantina hewan melalui realisasi pembangunan instalasi karantina, sehingga jika instalasi ini terbangun, Bengkulu menjadi satu pintu untuk keluar dan masuknya ternak di Indonesia, maka dapat diproyeksikan ke depan untuk pengendalian penyakit ternak di Indonesia lebih terkendali dengan mudah. Tentu pula bila hal ini terwujud di Bengkulu sebagai sentral peternakan di Indonesia, akan berdampak besar untuk kemajuan ekonomi Bengkulu serta kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, Rohidin Mersah menggagas MOU kerjasama pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Kagama
dalam pola rekrutmen mahasiswa untuk masuk ke Universitas Gadjah Mada, sehingga kedepannya generasi muda Bengkulu mempunyai peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Kita pagi ini, keluarga besar Kagama Bengkulu, ini akan melaksanakan sebuah program di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kita membuat program yang namanya Cantelan. Itu ada kantong yang berisi kebutuhan harian, bisa sayuran, ya bisa bahan pangan tertentu dengan nilai tertentu. Ini di kantong, kemudian digantung di tempat tertentu, maka dikatakan cantelan. Nah, sehingga masyarakat silakan ambil, tapi cukup satu keluarga satu saja. Agar apa? Merata buat yang lain. Jadi selalu saja berpikir Kagama memberi, ya sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Masyarakat juga peduli, jangan diambil lebih dari satu, pikirkan keluarga yang lain. Kemudian yang kedua, kita mengadvokasi, mengedukasi agar masyarakat sosialisasikan, memanfaatkan pekarangan dengan menanam bahan pangan, bisa cabai, bisa terong, bisa sayur-sayuran. Dan ini salah satu keluarga besar Kagama yang sudah menerapkan itu, memanfaatkan perkarangan, bahkan tidak hanya perkarangan dia saja, tapi juga membina kelompok masyarakat yang ada di Kota Bengkulu. Ini sebuah bentuk, sekali lagi, pemberdayaan sekaligus kepedulian yang selalu dikedepankan, sekali lagi kepedulian kepada masyarakat banyak. Maka tagline kita itu guyup, rukun, migunan, ya, akur betul, kebersamaan yang terbangun, kepeduliannya selalu dikedepankan. Dan yang paling penting apa? Produktif. Apalagi di masa COVID-19, ya tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan kalau kita selalu bersama dan mengedepankan apa yang kita punya untuk berbuat yang terbaik buat daerah. Terima kasih kepada seluruh Pemda Kagama, terima kasih kepada seluruh pengurus aparatur pemerintah setempat, lokasi kegiatan kami, Pak RT, Pak RW, apalagi masyarakat yang sekarang sudah mulai berpikirannya sudah baik sekali, maju sekali untuk menata lingkungan. Semangat membangun.